Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahrani Tazli dengan nomor induk mahasiswa 0702182125 dari kelas SI 4 semester 5 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video yang dimana ini memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Manajemen Perbankan yang diampu oleh Bapak Ahmad Fadlan SEMSI. Yang dimana sebelumnya pertanyaan ini sudah diberikan dari e-learning. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang dimana pertanyaan tersebut mengenai penjelasan saya mengenai manajemen perbankan selama masa COVID-19 ini. Bersumber dari data yang saya ambil dari website Indo Premier di iPod News-nya, di mana berita ini mengenai dampak COVID-19 pada industri perbankan di setiap segmen yang berbeda. Nah, pada berita ini setelah saya baca, ternyata banyak dampak negatif yang diterima oleh industri perbankan pada masa COVID-19 ini. Dalam segi manajemen perbankan yang lebih ke topik manajemen risiko perbankan yang tinggi muncul pada masa pandemi ini, yaitu dengan timbulnya berbagai macam resiko seperti resiko kredit macet dan resiko likuiditas. Nah, ini bisa menghambat kesuksesan di dunia perbankan. Yang dimana kita ketahui bahwasannya resiko kredit macet ini timbul dari lamanya nasabah membayar ke pihak bank, sehingga timbullah resiko likuiditas ini, yang dimana ini mempengaruhi satu sama lain. Jadi jika resiko kredit macet muncul, maka seiring berjalannya waktu resiko likuiditas juga akan ikut muncul, sehingga terjadilah lamanya pemberian bunga terhadap nasabah yang lain. Nah, ini menjadi salah satu faktor memperlambat kesuksesan pada perbankan, apalagi di masa pandemi ini itu semakin meningkat resikonya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, tak hanya di dunia perbankan, namun di dunia pada pasar agregat juga mengalami perubahan yang signifikan, yaitu terutama di pasar tenaga kerja mengalami dampak yang negatif pada masa COVID-19 ini. Pada pasar tenaga kerja ini yaitu meningkatnya angka pengangguran atau unemployment yang dikarenakan dengan jumlah para pencari kerja dengan jumlah lapangan pekerja itu sangat tidak sebanding. Maka timbullah pengangguran ini, dan juga disebabkan pada masa COVID-19 ini produksi barang yang didistribusikan itu sangat menurun karena jumlah permintaan dari konsumen sangat sedikit, sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi beberapa karyawan untuk tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan mereka. Jadi inilah bisa disebabkan karena meningkatnya pengangguran pada masa COVID-19 ini. Hal ini menjadi masalah pada saat ini dikarenakan banyaknya pengangguran, maka produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang dan bisa menyebabkan permasalahan seperti kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya, serta tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapai. Dengan banyaknya timbul permasalahan-permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi, solusi memanajemenkan atau mengelola hal yang terjadi tersebut bisa dengan membuka lapangan pekerjaan atau membuka usaha atau bisnis sendiri. Dalam membuka usaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, pastinya kita mempunyai harapan untuk mencapai ke titik kesuksesan yang kita harapkan. Untuk menuju ke titik tersebut, kita harus bisa memanajemenkan harapan yang kita punya, karena harapan atau cita-cita tak semuanya sesuai dengan realita atau keinginan yang kita mau. Maka terdapatlah gap pada manajemen harapan ini, yaitu terdapat gap positif dan gap negatif, yang dimana gap positif ini terjadi apabila
kita mendapatkan harapan sesuai yang kita inginkan. Nah, di positif ini yang kita lakukan adalah ada 3 hal. Yang pertama, kita harus bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kedua, memotivasi diri lagi untuk lebih baik lagi dan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita dapatkan. Dan selanjutnya itu ada gap negatif. Nah, yang dimana ini terjadi apabila harapan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita harus lakukan 2 hal ini. Yang pertama, tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh mengeluh tentang apa yang kita dapatkan. Walaupun ini merasakan kekecewaan, kita harus tetap sabar. Dan yang kedua, kita tetap harus memotivasi diri juga, yang mana ini tuh semuanya menjadi pembelajaran berharga untuk kita ke depannya, menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, ini harus kita pegang dan kita pelajari dalam membangun suatu usaha, agar kita tidak mudah menyerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga juga bisa membuat kita sukses dalam menciptakan dan membangun usaha pada situasi COVID-19 ini. Oke, sekian penjelasan atas pandangan saya mengenai manajemen perbankan pada masa COVID-19 ini. Semoga dapat dipahami dan jelas, dan apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.